Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri Nurjana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Outline atau cakupan materi pada presentasi kali ini diantaranya yang pertama, pengertian, monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua, konsep monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Yang ketiga, ada tujuan monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Yang keempat, ada fungsi monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Yang kelima, ada bentuk. Kemudian yang keenam, ada manfaat dari monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian monitoring dan evaluasi pendidikan. Pengertian monitoring menurut Hookwood menjelaskan bahwa monitoring merupakan proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan juga hasilnya. Nah, kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun di awal. Kemudian, pengertian evaluasi. Yang pertama menurut Mardikanto yang menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Evaluasi ini dinilai sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Yang kedua, evaluasi menurut Henderson adalah kegiatan yang sistematis untuk pengukuran dan penilaian terhadap objek berdasarkan pedoman yang telah ada yang tersusun secara terencana dan sistematis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengontrol keberhasilan sebuah penerapan inovasi pendidikan dalam platform tertentu. Monitoring dan evaluasi pada umumnya menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Karena itu, monitoring dan evaluasi yang bermanfaat adalah monitoring dan evaluasi yang menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan cukup untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, konsep monitoring dan evaluasi. Konsep monitoring dan evaluasi yang kaitannya dengan inovasi pendidikan dilaksanakan untuk mengawasi, mengecek, dan mengontrol kegiatan inovasi tersebut. Hasil dari kegiatan ini akan diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan inovasi pendidikan, seperti kelebihan dan kekurangan inovasi, kekuatan dan kelemahannya. Nah, jika terdapat kesalahan atau kekurangan, berarti sebuah inovasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang direncanakan. Menurut Fatah, prinsip monitoring dan evaluasi itu ada 6. Yang pertama, berkesinambungan, yang artinya dilakukan secara berlanjut atau terus-menerus. Yang kedua, menyeluruh, meliputi seluruh aspek dan komponen program yang dievaluasi. Yang ketiga, objektif, pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. Yang keempat, ada konsisten. Yang dimaksud dengan konsisten adalah konsisten dalam mengukur yang seharusnya diukur, atau inovasi itu sendiri. Yang kelima, berorientasi pada peraturan yang berlaku, dan yang terakhir adalah kegunaan dan manfaat bagi organisasi dan pengguna produk layanan. Kemudian ada tujuan dari monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan dalam memberi masukan atau umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan inovasi dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan terhadap keseluruhan komponen inovasi, baik pada konteks, input, proses, output maupun outcome-nya. Masukan-masukan dari hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk mengambil keputusan. Karena itu, monitoring dan evaluasi yang bermanfaat adalah monitoring dan evaluasi yang menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan cukup untuk mengambil keputusan. Kemudian, secara umum, tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ada beberapa. Yang pertama yaitu mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana awal. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Yang keempat,
mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan, dan yang terakhir, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Selanjutnya ada fungsi dari monitoring dan evaluasi. Fungsi monitoring yang pertama ada ketaatan. Maksudnya adalah monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada fungsi pemeriksaan atau auditing. Maksudnya, monitoring berfungsi menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai target tersebut. Kemudian yang ketiga ada fungsi laporan atau accounting. Yang dimaksud yaitu monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sesudah periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada fungsi penjelasan atau explanation. Yang dimaksud yaitu monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Yang selanjutnya ada fungsi evaluasi. Yang pertama ada evaluasi sebagai pengukur kemajuan, yang kedua evaluasi sebagai alat perencanaan, dan yang terakhir ada evaluasi sebagai alat perbaikan. Bentuk monitoring dan evaluasi inovasi pendidikan. Berdasarkan seluruh tindakan inovasi, hal yang paling penting adalah tercapainya keberhasilan program. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, diperlukan upaya pengendalian program, yaitu melalui monitoring dan evaluasi. Dalam hubungannya dengan kegiatan inovasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi, apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan ataukah tidak. Nah, setelah melalui serangkaian tahap kegiatan monitoring dan evaluasi, selanjutnya akan dibuat laporan yang memuat informasi yang telah diperoleh guna dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya antara lain yang pertama itu untuk perbaikan program, kemudian untuk pertanggungjawaban, pembuktian, penyelidikan, pendokumentasian, perolehan dukungan, dan promosi pada masyarakat. Nah, bentuk laporan atau outline sangat beragam, tergantung pada peran atau keperluannya, objek atau konteks yang dievaluasi juga. Contoh umum berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi yang paling tidak itu memuat beberapa hal. Di antaranya itu ada pengantar, ringkasan eksekutif, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kemudian ada lingkup kegiatan, kemudian ada hasil evaluasi, rekomendasi, dan juga ada lampiran. Next, manfaat monitoring dan evaluasi. Yang pertama, monitoring dan evaluasi merupakan program atau kegiatan yang sangat efektif dalam mewujudkan inovasi pendidikan bila dilakukan dengan benar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelaksanaan inovasi. Melalui sebuah kegiatan controlling yang membangun hubungan yang jelas antara yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan masukan-masukan yang ada dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program inovasi pendidikan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi dapat membantu mengaitkan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan di masa mendatang. Dan yang terakhir, tanpa dilakukannya monitoring dan evaluasi, tidak dapat diketahui apakah pelaksanaan inovasi pendidikan telah berjalan lancar sebagaimana mestinya, ataukah mengalami kendala dalam mencapai keberhasilan tersebut. Selain itu, tanpa adanya monitoring dan evaluasi, keefektifan dan efisiensi tidak dapat diketahui sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan inovasi di tahun-tahun mendatang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.